Pada acara Munas relawan alap-alap Jokowi, Kaisang menyatakan bahwasanya dia akan mendukung Komjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju menjadi cagup di Jawa Tengah. Ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwasanya dia tidak akan maju untuk pilgub di Jawa Tengah. Nah, tapi bisa dipastikan bahwasanya dia akan maju di Jakarta. Satu-satunya orang yang tidak menginginkan kedatangan Kaisang di Jakarta adalah Anies Baswedan. Karena dia akan memiliki satu lagi pengalaman pahit berhadapan dengan anak presiden. Kenapa lah harus sekali lagi aku berhadapan dengan anak presiden? Yang kemarin aja lukanya belum sembuh. Karena itu meninggalkan trauma yang dalam. Pilpres kemarin berhadapan sama anak presiden. Nah sekarang harus berhadapan lagi sama anak presiden. Aduh, ya ini bisa dikatakan ini satu pukulan telak ini sama si Anies. Karena apa? Karena dia akan bisa dikatakan dia akan 10 kali lebih kerja keras menghadapi Kaisang daripada menghadapi Ahok. Serius. Nggak percaya kalian? Kalau untuk menghadapi Ahok, dia cukup hanya isu-isu agama saja. Kan begitu, paling seputaran-seputaran itu. Tapi kalau Kaisang, ingat ya, Pak Jokowi itu sekali endorse, itu langsung jadi presiden. Ingat itu, sekali endorse langsung jadi presiden. Apalagi gubernur. Gampang itu. Karena kita nggak bisa pungkiri yang namanya Jokowi Effect ya. Seperti yang kukatakan kemarin, mana itu orang yang mengatakan bahwasanya kalau Bapak Joko Widodo di akhir-akhir jabatannya seperti bebek lumpuh. Mana? Justru efeknya lebih terasa. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan masalah endorse ya, Bapak Jokowi itu sekarang itu masih menyimpan simpati masyarakat sebanyak 85%. 85% masih cinta Jokowi. Nggak boleh remeh. Dan ketika kita memilih seorang pemimpin, kita harus lihat bibit, bebet, dan bobotnya. Masih ingat pengalaman di Pilpres? Gibran itu bibitnya bagus, berbobot pula. Nah Kaisang kan sebetulnya kan satu bibit sama si Gibran. Mati kali aku bang. Nggak jauh-jauh beda kualitasnya. Walaupun yang satu jualan martabak, yang satu jualan pisang, ketika dipadukan menjadi martabak pisang. Karena apa? Sudah satu keniscayaan yang namanya presiden dengan gubernur, apalagi gubernur DKI Jakarta, itu harus punya chemistry. Chemistry. Gitu loh. Aku sanksinya ketika Prabowo Gibran menjalankan pemerintahan, sempat si Anies menjadi gubernur, itu sekali lagi dia akan bikin ulah. Bikin ulah itu. Perhatikanlah nanti. Kalau kemarin yang dicatnya warna-warni itu trotoar sepanjang 1,4 km, nanti dicatnya warna-warni itu 140 km. Perhatikan kalian lah. Masih ingat? Kenapa ini Pak? Apa namanya ini? Kok bisa ini biayanya bisa membengkak begini? Ya biasalah Pak, kelebihan bayar. Lem Aibun kok segitu harganya? Memang segitu Pak. Aduh. Jadi itu ya kan. Jadi bisa dikatakan inilah warna ya, warna dari perpolitikan Indonesia. Asik, sungguh asik. Sekarang kita mau dari Ahmad Lutfinya. Nanti kita akan bergeser ke Kaisangnya, dan nanti kita akan bergeser ke efek yang akan dialami Bapak Anies Baswedan. Kita ke Ahmad Lutfi dulu ya. Kenapa Ahmad Lutfi itu ya dibiarkan berjuang sendiri? Sebetulnya bukan dibiarkan berjuang sendiri. Ahmad Lutfi itu kan orangnya Jokowi.
Nah, Kaisangnya itu anaknya Jokowi. Untuk apa dibiarkan satu kandang? Mubazir dong. Kalau sudah bisa di tangannya, kemenangan itu di tangannya Ahmad Lutfi, ngapain lagi Kaisang di situ? Iya kan? Iya kan Ahmad Lutfi tahu sendiri kita, dia seorang Kapolda yang berpengalaman. Setelah itu dia tahu medan, dia tahu permasalahan, ya kan? Dan juga kebetulan ya dia tidak mempunyai kasus apapun. Itu. Dan yang penting dia tidak pernah membantu Ibtu Rudiana di dalam kasus pindah Cirebon. Nggak pernah. Karena itu poin penting itu. Enggak, kayak gitu bercanda itu. Ya, itu dia dari Ahmad Lutfinya sendiri. Yang kedua kebetulan juga elektabilitasnya itu tinggi Ahmad Lutfi, ya kan? Efek dari mana ini? Tetap dari endorse Jokowi. Iya dong, makanya Pak Jokowi itu kan punya tongkat ajaib itu kan, tap situ di endorse jadi barang. Tap di endorse itu jadi barang. Begitu. Ya kenapa enggak kalau memang dicintai rakyat kan begitu ya. Lagi pula Ahmad Lutfi ini kan juga bisa dikatakan salah satu jenderal yang berprestasi lah ya, jenderal yang berprestasi. Makanya ya kan kalau PDIP untuk melawan mereka di kandang banteng, mereka harus sediakan jenderal juga, ya kan gitu. Dari Ahmad Lutfinya seperti itu. Nah, sekarang dari Kaisangnya. Kalau untuk Kaisang, ya bisa dikatakan dia terlalu mubazir dia, ya karena sudah ada Ahmad Lutfi terlalu mubazir dia untuk di Jawa Tengah. Jadi ini artinya apa? Artinya memang tidak ada ambisi pribadi untuk Kaisang maju di Jawa Tengah ya, dengan lapang hati, dengan hati yang luas ya, dengan ringan dia memberikan kesempatan itu kepada Bapak Ahmad Lutfi. Tepuk tangan dulu lah. Jarang-jarang ada orang seperti ini loh, ya kan? Padahal elektabilitasnya paling tinggi. Harusnya kalau memang aji mumpung dia, udahlah Pak, aku di situ aja lah. Karena apa? Sudah nalurinya seorang calon, dia akan cari tempat-tempat di mana dia tidak terlalu berdarah-darah. Sama kayak Anies contohnya gitu kan. Dia prediksi tuh kalau di Jakarta dia nggak terlalu berdarah-darah. Kalau sempat di Sumatera Utara mati dia itu. Begitu nyampe Kuala Namu balik lagi Soekarno Hatta. Ya itulah dia, makanya diambil di Jakarta kan begitu ya kan, karena kan semua sudah ada porsinya masing-masing ya, nilai jualnya sudah ada marketplace-nya begitu ya. Setelah itu Pak Kaisang ini kan dia kan ketua umum, dan untuk Jakarta ingat ya, untuk di Jakarta mereka itu memperoleh sekitar kalau nggak salah itu 8 atau 10 kursi. Ya, bisa dikatakan posisinya kuat untuk di DKI Jakarta. Nah, di Jawa Tengah kita kan bisa dengar sendiri kemarin bahwa PSI itu hanya memiliki 2 kursi. Nah, kalau untuk di DKI Jakarta PSI punya 8 kursi atau 10 kursi. Aku kurang ingat ya, tapi sekitaran itulah ya. Dan itu bisa dikatakan menjadi nilai jual ya, menjadi nilai jual. Ya, itu dari sisi dari faktor dia menjadi ketua umum. Baru yang ketiga, dia itu adalah seorang anak muda ya. KPU sendiri sudah memetakan untuk pemilu 2024, baik itu pemilu legislatif dan juga pemilu kepala daerah ya, pilkada serentak, jumlah pemilih antara 17 sampai 40 tahun itu ada sekitar 56 sampai 60%. Ya, ingat itu 56 sampai 40%, itu merata, itu hampir merata di seluruh provinsi. Dan inilah yang bisa ditangkap bahwasannya apa? Bahwasannya Jakarta itu pun juga tidak kekurangan anak-anak muda yang akan siap untuk menyokong atau mensupport Kaisang untuk menjadi pemimpin di sana. Ya kan? Kalau misalnya aku bisa prediksi nih. Kalau misalnya Kaisang sempat di sana maju ya, jujur saja yang paling terjepit itu bukan Anies Baswedan. Yang paling terjepit itu Ahok. Karena apa? Jualannya makin sedikit.
Ya, jualannya makin sedikit karena gini, yang namanya pemilih ya itu biasanya mereka akan memilih berdasarkan dengan kesamaan-kesamaan. Ya, yang pertama itu kesamaan akidah, satu agama, contohnya bukan begitu. Baru yang kedua, ya, dia itu kesamaan wilayah, contohnya sama-sama suku Jawa, kan begitu. Baru yang ketiga itu adalah kesamaan umur gitu. Nggak usah banyak cerita deh, nggak ada masalah kesamaan visi misi, nggak ada itu. Itu urutan ke belakang itu ya. Jadi makanya pemilih trennya seperti itu. Ketika orang muda, dia akan pilih juga cenderung yang lebih muda. Karena apa? Dia ingin warna baru, dia ingin wajah yang baru. Gitu dia. Jadi kalau Kaesang itu memang untuk saat ini ya elektabilitasnya paling rendah. Ya, untuk Anies Baswedan 25%, untuk Ahok sekitar 18%, untuk Ridwan Kamil itu sekitar 6%, dan untuk Kaesang memang diakui masih 1%. Nah, 1% ya, ini ada yang menyebabkan kenapa dia elektabilitasnya 1%. Bukan karena masyarakat ogah memilih, bukan. Yang pertama faktornya karena dia sendiri belum pernah menyatakan secara eksplisit dia akan maju di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Kan orang kan menebak-nebak, ya kan? Partai ini mengusulkan, partai ini mengusulkan, partai ini melirik, kan begitu. Dia sendiri belum menyampaikan maksud keinginan dia untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Itu yang pertama, ya. Jadi orang juga masih meraba-raba, ini betul-betulan nggak? Karena apa? Orang berpikir, ini sebetulnya di mana sih? Jakarta atau Jawa Tengah, kan begitu. Tapi kalau sekarang sudah pasti ini Jakarta, maka orang yang lain itu yang tadinya nggak terlalu notice, maka mereka itu akan mulai notice kepada Kaesang, ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Kedua, belum ada deklarasi resmi dari koalisi, ya. Itu dia. Kalau misalnya sudah ada deklarasi resmi dari koalisi, yakin aku itu elektabilitasnya bakalan naik. Karena apa? Karena mesin-mesin partai itu mulai dipanaskan. Mulai dipanaskan itu, ya kan? Ya. Ya, itu udah karena udah tahu ini yang mau kita bonceng nih Kaesang nih. Gitu. Jadi semuanya sudah bergerak karena kebetulan juga untuk Koalisi Indonesia Maju saat ini masih sama-sama kuat, masih sama-sama solid, walaupun nggak diteriakkan solid, nggak perlu diteriakkan, tapi mereka saat ini masih solid ya untuk di DKI Jakarta dan juga beberapa daerah lainnya, ya. Itu dia. Ya, kalau masalah kemarin itu Bapak Prabowo sempat melirik-lirik Ahok, itu kan sempat, belum lagi ada dukungan resmi, kan begitu. Itu masih diniatkan, kan begitu. Tapi kalau misalnya sudah dideklarasikan, ya kan, itu bakalan naik itu. Kalau tadi setelah menyatakan diri, ya dari 1% dia naik menjadi 5%. Setelah dideklarasikan, dia naik lagi menjadi 10%. Ya, setelah itu apa? Ya, setelah itu adanya dukungan dari relawan-relawan. Begitu relawan sudah mendukung, ya, relawannya Jokowi udah pasti ke situ, ndak mungkin ke Anies, ndak mungkin, ya, nggak mungkin. Jadi relawan-relawannya itu, ingat ya, relawan Jokowi itu bukan sedikit. Tahun 2023 kemarin, ya, tahun kemarin itu setelah didata, aku ada beritanya. Setelah didata, ya, itu ada sekitar 32 relawan. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan ya bakalan bergerak ini, kan begitu. Ya, itu dia. Jadi begitu relawan contohnya, ya relawan A, relawan B, relawan C, organisasi A, organisasi B, organisasi C, setelah itu ada asosiasi ini. Setelah itu naik jadi 15% elektabilitasnya. Gitu dia. Begitu yang keempat. Wah, langsung buru-buru awak. Yang keempat, ya kan, kalau sempat secara nyata mendapatkan endorse dari Bapak Jokowi, itu akan meloncat ke 25%.
Perhatikanlah, udah itu trennya 25%. Udah sampai di situ aja belum. Kalau 25% masih sama rata itu 25. Kaisang, Anies juga 25. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, ini penting ini yang terakhir ini. Setelah ada dukungan dan endorse dari Bapak Prabowo, iya dong, presiden terpilih, maka suaranya akan menjadi 56%. Banyak kali cerita mau memperbelak dari mana dasarnya itu loh. Prabowo Gibran dasarnya juga dari mana kalian tanya kemarin kan? Dari mana dasarnya bisa melewati 50%? Paling kencang 35%. Itu pemberitaan yang kalian bikin kemarin. Tapi begitu eksekusi 58%. Itu dia. Ya, itu dari sisi Kaisangnya. Tadi Ahmad Lutfi, Kaisang. Nah, sekarang kita masuk ke Anies Baswedan. Kalau ini yakin aku stres berat ini. Stres. Karena apa? Ya, karena dia akan bekerja keras bagaimana supaya jangan sampai kalah dengan anak presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi bisa dikatakan lah, kalau untuk pasarnya Jakarta itu banyak. Ada pasarnya berbasiskan agama. Tapi agama itu pun juga berbasiskan agama sayap kanan dan juga moderat, kan begitu. Nah, kalau untuk Anies dan juga Soebul Iman, ya ini untuk aliran yang sayap kanan lah. Tapi pasar untuk yang moderat masih banyak. Masih tinggi pasarnya. Nah, bisa jadi ini akan mereka berikan suara kepada yang namanya Kaisang, gitu kan. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu anak-anak muda sudah pasti. Ya, setelah itu golongan pengusaha. Mereka akan lebih, ya ingat ini, mereka akan lebih mempercayakan kepada pemimpin yang mengerti bagaimana dunia usaha, bagaimana dunia industri. Memang betul, ya. Kalau bisa dikatakan kalau untuk pertarungan program Kaisang itu, ya bisa dikatakan belum apa-apanya Anies, bahkan belum apa-apanya Ahok, ya kan. Tapi udah aku bilang, ya kan, yang namanya pertempuran program nomor terakhir. Iyalah, jadi Adian Apitupulu itu selalu itu. Kenapa kita harus bertanding elektabilitas? Bertanding program doh. Belakangan programmu itu. Makanya nggak laku kalian. Nah, perbanyak main di media sosial, jangan terlalu kolot. Coba tiru dulu Partai Amanat Nasional itu, makin kesini makin berwarna, makin kesini makin apik, makin kesini makin menjadi partai terbuka. Karena apa? Aktif di media sosial, tengoklah itu, ya kan? Bikin dulu joget-joget PDIP, ya kan? Udah ada musiknya itu. Kayak pan itu kan? Pan selalu di depan, pan gitu kan? Jadi itu dia, ya. Kalau dari Aniesnya sendiri dia bakalan stres berat ini. Karena apa? Dia punya pengalaman pahit melawan kakaknya si Kaisang. Ya kan? Baru yang kedua, ya. Kepercayaan publik terhadap Anies Baswedan jujur saja itu sudah mulai redup, ya. Ingat ya, sudah mulai redup. Karena apa? Karena memang orang akan punya stigma seperti ini, ya. Nggak lolos di Pilpres, kok bela-belain nyalon di Pilgub. Dari situ nanti bisa dipakai orang kan. Berarti ini rakus sama jabatan ini. Mumpung masih bisa. Kan begitu. Jadi akan ada kelompok-kelompoknya, ya, yang tadinya bagian dari Anies Baswedan, mereka akan apatis gitu loh. Ya. Nah, jadi kelompok seperti inilah yang akan direbut oleh Kaisang, ya. Jadi kelompok-kelompok apatis, baru Islam moderat, setelah itu kelompok-kelompok Gen Z, ya. Itu dia baru pengusaha UMKM. Ingat, ya, Gibran dan juga Kaisang itu sama. Mereka itu memainkan isu UMKM gitu loh. Jadi bagi barang siapa, ya, calon yang bisa memainkan isu UMKM ini, ya, itu bakalan paten itu, serius.
Ya, jadi begitu juga Kaisang ini sebentar lagi itu yang akan digaung-gaungkannya dan itu yang akan dicolek ide apanya, bisa dikatakan agak dimainkannya isu UMKM ya. Jadi bisa dipastikan ya kan pelaku usaha UMKM ya mereka pasti akan memilih kepada pemimpin yang berpihak kepada UMKM kan begitu. Kalau dibilang katanya petani masih ada rupanya petani di DKI Jakarta kan nggak relevan gitu. Kalau masalah nelayan mungkin ada di daerah Jakarta Utara kan begitu. Tapi kalau UMKM ini kan meluas ini ya. Lihat aja lah. Kalau sempat Kaisang lupa memainkan isu UMKM hancurlah dia. Ya itu dia. Tapi kurasa ini karena dia memang sudah akrab dengan UMKM, kurasa dia akan memainkan isu ini ya. Itu dia. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya bisa dikatakan kalau untuk Anies Baswedan sebetulnya kalau dia trauma dengan bagaimana menghadapi anak presiden, Jakarta juga banyak yang trauma bagaimana menghadapi model gubernur kayak si Anies. Serius, banyak itu yang nggak akan milih lagi, serius. Penilaianku ini berhak dong kita menilai ya kan. Aku kan tidak berbicara ada datanya sama aku, enggak ya, tapi ini pengalaman dilihat bagaimana dari trennya yang berkembang di masyarakat Jakarta gitu. Bung Parbella kok banyak kali gayamu ngomongnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara sudah selesai. Tinggal hari pencoblosan lagi. Ngerti masuk kalian kan? Udah ngerti maksudnya kan? Itu dia ya. Jadi kalau ku bilang ya ini satu terobosan yang luar biasa ini ya. Semuanya diprank sama si Kaisang. Ya, kalau Ahok gimana mau dibilang lagi? Kalau dia nggak pusing-pusing kali, yang pusing partainya itu. Ya partainya yang pusing itu. Ya kan beda Anies, beda Ahok. Kalau Anies semua dibebankan sama dia. Betul. Dia harus bekerja keras bagaimana menciptakan citra diri, bagaimana memulihkan citra diri yang sempat rusak kemarin di Pilpres, bagaimana caranya mengkonsolidasi lagi anggota-anggota lama. Itu kerja keras sekali. Tapi kalau Ahok nggak pikir itu, yang pikir keras itu pasti partainya. Yakinlah kalian, yakin. Analisa kita ini bukan analisa ece-ece ini, ya kan kita tahu-tahu informasi lah sedikit-sedikit. Oke lah dulu ya. Kalau kayak gitu itulah dulu dari Opung Parbella. Ya. Jadi siapapun presidennya ingat ya, terserah kalian mau pilih siapa, tapi ingat harus 40 tahun ke bawah. Sebaiknya. Oke, sip ya. Oke. Salam Parbella. Salam NKRI harga mati.